Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ega Gudina Supayung dengan NIM channel 19005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep pengakuan akuntansi pajak, tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Definisi entitas asosiasi. SAK ETAP mendefinisikan entitas asosiasi sebagai suatu entitas, termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan, di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture. Definisi entitas anak. SAK ETAP mendefinisikan entitas anak sebagai suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut. Konsep metode biaya dan metode ekuitas. Metode biaya atau cost method adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi, investor mencatat investasi sebesar biayanya atau historical cost accounting, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investasi, dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Metode ekuitas atau equity method adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang akun investasi. Perusahaan investor melaporkan bagian miliknya yang menjadi keuntungan perusahaan investasi sebagai pendapatan investasi dan bagian bebannya dari kerugian perusahaan investasi sebagai kerugian investasi. Ruang lingkup properti investasi. Properti investasi menurut PSAK nomor 13 tahun 2015 adalah properti atau tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lease melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau sewa atau kenaikan nilai atau keduanya dan tidak untuk yang pertama digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Yang kedua dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Contoh properti investasi. Yang pertama, tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Yang kedua, tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Yang ketiga, bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Yang keempat, bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya pada materi kali ini. Jika ada kurang lebih, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.